Halo teman-teman, gimana? Masih semangat ya belajar? Wah, udah jam setengah 12 nih. Pasti, jika saat ini tidak dalam masa karantina karena COVID-19, kalian pasti udah berbondong-bondong pergi ke kantin, bukan? Ya, beli makan, minum, ya, nasi, bakso, wah banyak sekali. Dan kalian berpikir bisa kenyang karena makan dan minum itu, sehingga saat pembelajaran di jam selanjutnya kalian bisa bersemangat. Atau bahkan kalian juga pergi bersama teman-teman ke pusat perbelanjaan, beli handphone, sepatu mungkin, atau beli sepeda motor. Banyak sekali ya. Tapi teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa kalian melakukan hal itu? Nah, misal contohnya makan tadi ya, minum. Kalian butuh ya, tanpa makan dan minum kalian pasti tidak akan bertenaga. Tak ada energi, lemas, ya. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Jadi, makan, minum itu merupakan kebutuhan manusia untuk tetap bertahan hidup. Tidak semua barang yang dibeli itu merupakan kebutuhan ya. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang bisa untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi, tidak semua benda atau barang termasuk kebutuhan ya teman-teman. Untuk makanan dan minuman memang termasuk kebutuhan. Tapi kalau sudah urusan HP, kemudian baju, sepatu, itu sudah bukan kebutuhan ya, tapi keinginan. Kembali lagi ke makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan salah satu alat pemenuh kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Jadi, alat pemuas kebutuhan itu adalah barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika saat ini, jika kita ya umumnya makan 3 kali sehari. Nah, bayangkan kalau satu keluarga ada 4 orang, otomatis 4 kali 3, 12 ya, 12 kali makan. Itu masih satu keluarga ya. Bagaimana dengan satu kota Malang, satu negara, atau seluruh Indonesia? Pastinya sumber daya alam atau alat pemuas kebutuhan makanan dan minuman tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia karena jumlahnya yang terbatas. Nah, saat adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, akan terjadi yang namanya kelangkaan. Jadi teman-teman, bisa dipahami ya, kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Teman-teman tahu nggak faktor penyebab kelangkaan? Ya, benar sekali. Yang pertama, faktor kelangkaan yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Sekarang bayangkan teman-teman, kalau kalian ada di daerah pantai, pasti di situ akan ada banyak ikan, kerang, tumbuhan laut ya. Sedangkan kita beralih ke daerah gurun. Teman-teman, gurun pasti penuh dengan pasir dan udara yang gersang. Apakah teman-teman menemui adanya air di sana? Tumbuhan? Atau bahkan ikan? Tidak ya. Jadi, letak geografis itu adalah salah satu faktor penyebab adanya kelangkaan. Kemudian yang kedua teman-teman, faktor yang kedua adanya pertumbuhan penduduk. Jika kita balik lagi tadi dalam kondisi makanan tadi ya, kalau jumlah penduduk yang semakin banyak, otomatis sumber daya alam atau alat pemuasnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan produksi. Jadi, kemampuan produksi itu pastinya terbatas. Tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang ada. Itulah penyebab adanya kelangkaan. Faktor yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Jadi saat ini kan perkembangan teknologi ya, semua produksi memakai mesin. Ini sebenarnya menguntungkan karena bisa memproduksi banyak sekali jumlah produk yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Faktor yang terakhir yaitu bencana alam. Bayangkan sekarang kalau saja di daerahmu terjadi banjir atau tanah longsor, otomatis kegiatan produksi akan berhenti. Saat kegiatan produksi berhenti, otomatis tidak ada pasokan makanan. Nah, disinilah timbulnya yang namanya kelangkaan. Gitu ya teman-teman.
Jadi kita udah belajar kebutuhan nih, kebutuhan udah, kemudian kelangkaan, faktor penyebab kelangkaan, gitu. Gimana teman-teman? Masih semangat ya? Itu tadi adalah seputar tentang kebutuhan, kelangkaan, dan faktor penyebabnya. Kita akan belajar terkait tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan bab-bab selanjutnya. Jadi, simak video pembelajaran selanjutnya ya.